Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas dengan tema wawasan Nusantara. Adapun anggota dari kelompok 10 yang pertama yaitu saya sendiri, Michael Daniel Pinontoan, NPM 108, kemudian Tri Prasetyo, NPM 259, dan Gusti Yudhistira, NPM 217. Next. Dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Next. Konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Next. Alasan diperlukan wawasan Nusantara. Yang pertama, sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, kesatuan pertahanan keamanan. Lalu sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Lalu sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu sumber historis. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Kemudian yang kedua yaitu sumber sosiologis. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Ditegaskan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Kemudian yang ketiga yaitu sumber politik wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957, selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau biasa disingkat dengan GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Kemudian dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu aspek politik, menumbangkan dominasi politik Belanda untuk kemudian menggantikannya dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Yang kedua yaitu aspek sosial, menekankan pada penghentian eksploitasi ekonomi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda yang pada gilirannya akan membangun masyarakat baru yang bebas dari kemelaratan dan kesengsaraan. Yang ketiga yaitu aspek kultural, mencoba menghidupkan kembali kepribadian bangsa yang diselaraskan dengan perubahan zaman. Kemudian dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan tantangan wawasan Nusantara. Diperlukan sumber daya nasional untuk membangun kesetiaan terhadap bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian,
faktor disintegratif berkaitan erat dengan SARA. Masalah ini tidak relatif muncul pada zaman perlawanan penjajah, karena menghadapi musuh yang sama, mereka dapat saling bahu-membahu. Persaingan memperoleh alokasi sumber daya yang terbatas telah menyebabkan pihak yang merasa terdesak mengibarkan bendera agama yang dianutnya. Faktor disintegratif karena SARA ini harus kita minimalisir dengan usaha menyegarkan kembali kesadaran tentang proses panjang sejarah pembentukan bangsa dan negara nasional Indonesia. Kecenderungan meningkatnya separatisme. Provinsi-provinsi seperti Aceh dan Riau secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka ingin merdeka. Kedua provinsi ini memang dikenal sebagai daerah yang kaya dan penghasil devisa negara dengan minyak bumi dan gasnya. Untuk dapat mengatasi masalah separatisme ini, pemerintah haruslah menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di daerah, serta memperhatikan kepentingan-kepentingan masing-masing daerah tersebut. Kemudian, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sangatlah penting, berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggara kehidupan yang memberikan motivasi dorongan untuk mencapai tujuan. Juga melandasi perjuangan bangsa Indonesia untuk bersatu dalam mencapai tujuan nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.